Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu para hadirin semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di kesempatan pada malam hari ini yang sangat luar biasa ini dalam talk show interaktif di The Next Level 7 MBA School. Oke, baik ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang fundamental bisnis apotek bersama dengan Pak Faisal dan juga dengan Pak Ridwan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu tentang fundamental bisnis apotek, tetapi walaupun temanya sama, tentunya kita juga punya sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, untuk sesuatu yang berbeda itu apa? Pada kesempatan kali ini sesuatu yang berbeda itu pada narasumbernya. Jadi dengan perbedaan narasumber itu nanti akan ada juga sedikit perbedaan terkait dengan sudut pandang yang membuat perbedaan tersebut menjadi lebih berwarna gitu ya, khususnya untuk bisnis apotek dan juga fundamental bisnis apotek. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara sesi malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting ya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Jadi nanti ketika sesi talk show interaktif ini kita mulai, saya akan memberikan mengirimkan link ya, link pendaftaran. Jadi mohon untuk diisikan ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi link pendaftaran tersebut nanti akan mendapatkan sertifikat eksklusif gitu ya dari kami yang akan dikirimkan lewat WhatsApp ataupun lewat email. Yang kedua, pada link pendaftaran tersebut nanti tersedia kuesioner ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi di sana gitu ya. Kuesioner salah satunya tentang request materi yang akan dibahas gitu ya. Jadi insya Allah kita akan terus membersamai ya. Kita akan membahas materi-materi, masukan-masukan dari Bapak Ibu peserta gitu ya. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja ya. Ini dia talk show interaktif The Next Level MBA School by SMAS ya. Time freedom, financial freedom, scale up business and growth together. Baik, Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita ya, dua pembicara hebat kita gitu ya untuk pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Apoteker Anton Dewa. Halo, selamat malam Pak Anton. Halo, selamat malam Pak. Oke, Pak Anton. Jadi dengar-dengar nih saya dari Pak Faisal kalau Pak Anton ini satu angkatan ya masuk ke Kimia Farma dengan Pak Faisal. Oke, jadi Oke. kalau kalau nggak salah dulu Pak Faisal masuk KF itu tahun 2010 ya. Ya berarti kurang lebih wah udah tahunan ya Bu. Udah banyak banget tentunya terkait dengan manajemen bisnis apoteknya gitu ya. Oke, selanjutnya kita sapa dulu pemateri yang kedua kita yaitu ada Bapak Apoteker Muhammad Ridwan. Halo, selamat malam Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan, selamat malam. Malam Pak Okta, malam Pak Oke. Arta. Selamat malam Pak Ridwan. Oke, jadi Aduh, lama nggak jumpa pantunnya. Alhamdulillah akhirnya jumpa lagi ya Pak Ridwan. walaupun lewat Kebetulan saya juga virtual. dengan Pak Ridwan juga pernah satu angkatan juga ya. Oh gitu, satu Tapi angkatan juga dengan Pak Ridwan ya. Oke, oke. Ya, angkatan angkatan kuliah, kalau ya. angkatan masih pahitnya saya lebih awal lah. Oke, lebih awal Pak Mungkin, Ridwan ya. mungkin Pak Okta, saya mungkin off cam karena lagi dalam perjalanan Pak ini, lagi bawa kendaraan. Oh iya, iya nggak apa-apa Pak Ridwan, hati-hati juga di jalan. Baik, Ya, Pak Anton dan juga Pak Ridwan, ini ada salam ya dari Pak Faisal karena kebetulan beliau tidak bisa hadir namun menemani kita karena seyogianya hadir gitu ya, tetapi ada keperluan mendadak sehingga beliau izin tidak hadir seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk kesempatan kali ini itu bersifat talk show interaktif gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Pak Anton insight-insight yang barunya. Nanti Bapak Ibu boleh langsung bertanya seperti itu ya, boleh dua arah langsung. Jadi nanti bisa raise hand gitu
tanpa menunggu kita buka sesi tanya jawab. Walaupun nanti akan kita buka juga sesi tanya jawab, tetapi ketika di tengah-tengah penyampaian dari pemateri ini ada apa? Ada pengen yang ditanyakan, itu langsung saja raise hand dan langsung bisa berkomunikasi secara langsung dengan pemateri. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kita langsung saja Pak Anton karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.21 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita langsung saja kepada Pak Anton untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Okta ya? Ota. Iya, Okta Pak, betul Oh, betul. Pak Okta Okta, ya. iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Okta untuk waktunya ya, dan untuk platform pada kesempatan malam hari ini. Jadi terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing-sharing ya dengan teman-teman sejawat nih. Ini mungkin hampir sebagian besar adalah apoteker, tapi mungkin ada juga yang memiliki insight atau memiliki keinginan ya untuk mengembangkan bisnis ya, mungkin juga masih mahasiswa atau sedang on the way kuliah apoteker, atau mungkin para bisnismen ya. Jadi salam kenal ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anton ya, banyak kenal mungkin dengan Anton Dewa seperti itu. Kemudian saat ini mungkin saya ada di salah satu perusahaan farmasi ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang di dalam perjalanan pekerjaan saya diawali dari bekerja di apotek ya, atau di farmasi komunitas ya. Mungkin saya agak lama di daerah ya, tapi itulah suka dukanya ya Bapak Ibu sekalian. Saya lama di Manado, di sebuah apotek yang mungkin baru saja dibuka ya, mungkin sekitar hampir 3 tahun di sana. Kemudian dari situ pindah ke apotek di Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Maumere. Kebetulan di situ di instalasi farmasi rumah sakit. Jadi memang ada perbedaan antara apotek komunitas dengan apotek klinisi ya. Nah, dari situ kemudian juga pindah ke Jakarta ya. Di Jakarta di apotek juga, dan memang secara ruang lingkup relatif lebih besar daripada apotek sebelumnya. Kemudian dari situ mencoba untuk ada bisnis baru ya, dalam arti mengembangkan atau ekspansi terkait dengan bisnis layanan kesehatan ya. Jadi memang farmasi ini bagian dari layanan kesehatan, yaitu secara lebih besar yaitu masuk di dalam klinik ya. Nah, di dalam klinik memang touch-nya atau approach-nya agak unik ya dibandingkan kalau kita memiliki standalone apotek ya, karena memang ini adalah suatu bentuk layanan kesehatan di mana kita juga sebagai apoteker juga berinterprofessional collaboration atau melakukan pendekatan yang jauh lebih berbeda ruang lingkup yang selama ini kita kerjakan, di mana kita juga bertemu dengan tenaga kesehatan lain, yaitu ada dokter, dokter spesialis, dokter gigi, kemudian sampai ke bidan ya, perawat dan sebagainya. Dan dari situ kemudian juga bergerak juga di layanan pendukung juga ya. Saya sempat juga handle layanan laboratorium diagnostik, kemudian yang memang juga itu bagian dari suatu layanan kesehatan ya.
Dari situ pindah juga pernah ke Batam ya, di salah satu eh, pulau ya di Indonesia bagian barat. Sempat jalan-jalan juga di beberapa tempat, tapi saya kira menarik ya kalau kita ngomong tentang kefarmasian di tempat yang mungkin lebih dekat dengan Singapura ya, mungkin seperti itu. Dari situ kemudian saya pindah ke Jakarta di bagian pengembangan bisnis ya. Jadi eh, saya mungkin banyak juga handle terkait dengan bisnis-bisnis baru seperti layanan eh, klinik hewan, ya, apotek hewan. Ya, ini mungkin suatu hal yang baru ya bagi kita di apoteker, khususnya mungkin apoteker veterinary. Ya, ini sesuatu yang mungkin ke depan akan berkembang. Kemudian juga sudah ada beberapa izin juga yang ada di situ yang memang sudah masuk di dalam OSS ya, di KBLI-nya juga sudah muncul, dan ada beberapa layanan khususnya di dalam pengembangan bisnis seperti proses pembuatan studi kelayakan ya dari suatu bisnis, apakah suatu proyek misalkan apotek itu go or not go-nya itu bisa diketahui lewat analisis manajemen project terlebih dahulu ya. Jadi memang itu sesuatu yang menantang. Mungkin sebagai seorang apoteker saya sebenarnya cukup senang ya untuk bisa mempelajari sesuatu yang baru ya. Mungkin idealisme saya kemudian bukan menjadi sesuatu yang tertutup ya, dalam artian ketika saya apoteker maka saya harus fokus di bidang kefarmasian atau di bidang apoteker ya. Saya kira nggak sesempit itu mungkin di dalam pandangan saya. Jadi saya harus juga menjadi orang yang mungkin disebut generalis ya, di mana saya kemudian mengembangkan diri di bidang-bidang lain. Nah, kemudian di dalam praktek saya mungkin 10 sampai 14 tahun ya di dalam praktek kefarmasian, saya juga mendapati beberapa kejadian di mana saya bersinggungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang memang berhubungan dengan hukum ya. Sehingga memang berdasarkan hal tersebut saya back to zero lagi gitu. Saya belajar mengosongkan diri, kemudian mengambil ya jurusan hukum ya. Jadi saya sudah juga lulus sebagai sarjana hukum, sehingga memang saya memiliki perspektif atau point of view sebagai seorang apoteker yang juga sarjana hukum ya. Jadi saya memiliki point of view seperti itu, sehingga memang harapan saya atau motivasi saya ketika saya pertama kali masuk di dalam dunia itu, saya kira saya ingin juga menjadikan bahwa legal yuridis ini sesuatu yang menjadi competitive advantage ya, sesuatu yang menjadi nilai lebih bagi teman-teman ya. Kenapa? Karena terkadang di dalam aspek pengelolaan bisnis apotek ya, terkadang teman-teman ini mungkin sejawat karena terlalu euforia gitu ya, di dalam mengembangkan bisnis apotek, kemudian kadang-kadang lupa untuk merapikan, mungkin kata-kata saya, merapikan konsep legalnya ya di dalam apotek. Karena kalau kita lihat ya, kadang-kadang banyak bisnis-bisnis yang memang sudah oke gitu ya, sudah berjalan lama, sudah sustain, sudah stabil ya. Tetapi ketika kemudian di suatu titik kemudian dia lupa bahwa ada hal-hal yang ingin dirapikan, tetapi kadang-kadang tidak atau concernnya kemudian tidak dilakukan, saya kira kemudian itu bisa membuat suatu bisnis tuh back to zero again gitu ya, atau kembali ke nol lagi, dikarenakan memang eh, ya kadang-kadang ada konsekuensi ya, konsekuensi hukum ketika seseorang itu masuk di dalam eh, permasalahan-permasalahan akibat hukum ya, kemudian dia harus ada sanksi yang berupa mungkin penutupan, atau mungkin kalau dia misalnya terkait dengan produk ya,
recall ya, penarikan produk atau mungkin yang berhubungan dengan license ya, mungkin seperti pencabutan STR atau pencabutan SIPA ya. Jadi memang terkait dengan hal tersebut saya kira itu menjadi background dari saya yang saya bisa sharing kepada teman-teman sejawat semua ya, bahwa memang ini konteksnya karena saya juga adalah seorang apoteker ya, jadi eh, jangan khawatir gitu ya. Kemudian ada mungkin di sini beberapa teman yang saya kenal kemudian menyampaikan, Pak nanti kalau Bapak dihukum ya, mungkin masuk di dalam dunia hukum, nanti saya takut Pak cerita ke Bapak gitu kan. Nah jangan seperti itu ya. Jadi karena kita sama-sama juga di dalam ranah eksekusi ya, di dalam ranah implementasi, saya juga orang lapangan juga yang juga sedikit paham ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan praktek kefarmasian, maka harapan saya kita bisa mitigasi gitu ya. Kita analisis risikonya ya. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam risiko itu kan sebetulnya pertemuan ya antara probability kemungkinan dengan ada yang disebut dengan impact ya atau dampak ya. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya sejauh mana persinggungan yang kemudian menghasilkan suatu risiko itu apakah masuk di dalam ringan, moderate ataupun berat ya. Ketika kita sudah tahu sehingga kita bisa melakukan mitigasi ya. Kira-kira ketika itu terjadi maka apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kita transfer risiko tersebut atau kita hadapi risiko tersebut atau apapun ya. Yang penting kita bisa melakukan identifikasi, analisis, kemudian evaluasi dan kita menentukan mitigasinya. Nah, secara umum saya kira kalau kita bicara terkait dengan bisnis apotek ya, Mas Okta ini kalau ada pertanyaan langsung ya di chat ya sebetulnya ya. Iya, Pak, betul. Bisa langsung raise hand juga boleh. Jadi Oh, langsung iya, boleh. present ya. Iya. Baik, jadi bagi kawan-kawan semua para sahabat dari Smesi ya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan mungkin saya bisa langsung di sela ya, sehingga nanti bisa kita diskusi atau mungkin membahas kasus ya, karena mungkin itu menjadi hal yang menarik ya. Karena di sini juga ada Pak Ridwan juga ya, saya kira beliau juga sangat expert untuk menghandle suatu bisnis ya, yang saya kira sudah teruji ya di bawah beliau gitu. Nah, sebentar. Ini sebenarnya nggak pakai PPT ya, Pak Okta ya, nggak perlu pakai PPT ya. Sesi talk show gitu, Pak. Talk Kayak show. tadi seperti itu ya. Oke, oke. Baik. Nah, eh ya itu secara pengenalan ya dari saya, teman-teman semua. Dan saat ini juga saya ada ya di IAI juga yang mungkin sama dengan Pak Ridwan dan dengan Pak Faisal di Jakarta Barat ya, kebetulan mendapat amanah di situ, jadi saya berkarya, saya membuat organisasi ini menjadi rumah juga bagi kawan-kawan semua ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua memang ketika kita lihat ya teman-teman terkait dengan hal-hal yang penting di dalam bisnis kefarmasian ya, khususnya di bidang apotek ya. Saya kira kemudian kita harus memahami juga beberapa aspek terkait dengan norma ya. Karena kalau kita nanti bicara terkait dengan bisnis, mungkin nanti saya dibantu Pak Ridwan ya untuk kita sama-sama menjawab nih. Saya kira akan banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman ya dalam kesempatan ini.
Nah, itu saya kira juga tak lepas ya teman-teman untuk menjadikan bahwa hukum ya atau legal ini sebagai competitive advantage ya atau nilai unggul ya. Kita juga sudah lihat teman-teman, sekarang memang di bisnis sudah mulai ditata ya. Ya kalau dulu kita lihat di dalam bisnis itu kita nggak bisa atau mungkin agak tidak termanage ya, dalam artian sekarang pun secara badan hukum badan usaha pun juga sudah menjadi salah satu syarat dan sudah dipermudah ya pendirian badan hukum badan usaha ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 6 tahun 2023 di mana sudah ada PT perseorangan juga di mana itu membantu teman-teman ya untuk bisa eh, membuat wadah pembuatan pendirian suatu apotek supaya nanti sebenarnya perkembangannya bisa jauh lebih besar gitu ya ketika bentuknya bukan perseorangan ya. Walaupun sebenarnya bentuk perseorangan ketika teman-teman katakanlah orientasinya adalah ingin kecepatan ya segera gitu, itu sebetulnya nggak masalah juga gitu. Mungkin sepanjang memang teman-teman juga menjadi PSA ya atau pemilik sarana apotek sekaligus juga menjadi apoteker penanggung jawab apotek. Nah, tetapi kalau teman-teman katakanlah ingin berkooperasi ya atau berkolaborasi dengan investor, ya berarti teman-teman sebaiknya mengikatkan diri, bekerja sama, berkontrak, ya, ber-PKS gitu dengan pemilik sarana apotek melalui sebuah perjanjian ya atau kontrak drafting ya atau PKS ya. Nah, kenapa? Karena nanti di situ teman-teman akan lihat dari sudut pandang hukum itu sebetulnya harapan kita ya ketika suatu bisnis ya. Kalau mungkin saya membuat gini, membuat studi kelayakan katakanlah saya seperti itu atau feasibility study. Nah, ketika saya membuat feasibility study atau studi kelayakan atau FS ya, ini memang kadang-kadang ada gap-nya ya, eh, ada apa ya, ada selisih ya antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita sudah terjadi ya. Nah, kadang-kadang FS itu menjadi hambatan ya bagi kita, walaupun sebenarnya itu juga harus kita komitkan gitu untuk kita achieve. Sebentar ya, ada telepon. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa ketika di dalam FS itu kan harapannya kita segera achieve ya, kita segera dapatkan sesuatu yang memang kita targetkan. Nah, tetapi ya memang kita berharap supaya FS kita tuh betul-betul presisi gitu, sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Nah, tetapi memang di dalam kenyataannya kadang-kadang banyak bleset ya. Kenapa ya? Karena memang nggak mudah ya teman-teman semua untuk membuat suatu studi kelayakan itu. Kenapa nggak mudah ya? Karena kita menawarkan ya, mendeliver suatu produk yaitu apotek kepada market ya, kepada masyarakat. Nah, berarti kan harus ada kecocokan, harus matching ya istilahnya. Istilahnya produk and atau service and market matching gitu ya. Nah, itu membutuhkan waktu gitu. Nah, dan terkadang waktunya itu mungkin plus minus ya, rata-rata mungkin 2 sampai 3 tahun ya baru suatu market itu terbentuk di suatu tempat. Nah, kalau kita hubungkan hal tersebut dengan kontrak tadi ya antara si apoteker dengan si PSA ya, ya kan harapannya memang kita sudah menyisihkan waktu nih 3 tahun teman-teman semua untuk supaya produk atau service kita dengan market itu matching gitu. Nah, tetapi ternyata
ada masalah di kemudian hari yang memang itu tidak terbicarakan di awal, tidak termitigasikan di awal, tidak terkondisikan di awal ya. Nah, inilah sebetulnya yang penting bagi kita sebagai seorang apoteker yang memang juga harus memahami konsep gimana menyusun suatu kontrak gitu ya. Nah, itu kan dari sudut pandang hukum, tentunya kontrak itu bukan sekedar sesuatu yang tidak real ya, tetapi itu ada ilmunya ya teman-teman semua gitu. Mungkin kalau saya di hukum ya dua semester ya kita belajar terkait dengan kontrak gitu ya. Sehingga memang kita pelajari gimana supaya kita bisa memforecastkan kondisi kejadian yang tidak kita harapkan di depan, di future, untuk kita ekstrapolasikan ke belakang ya. Supaya apa? Kita mitigasi. Kira-kira apa yang eh, kita tidak harapkan tersebut kita sudah tuangkan, kita sudah mitigasi, kita sudah cegah di dalam kontrak di awal gitu. Nah, tujuannya adalah supaya ketika memang market tersebut sudah matching ya antara produk dengan pasar itu sudah matching, maka sebetulnya udah tinggal jalan gitu. Sudah langsung ngebut ya, sudah langsung akselerasi, tidak kemudian kembali lagi bermasalah dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Tidak bermasalah lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi duri dalam daging ya, menjadi kerikil bagi teman-teman untuk memajukan apotek gitu. Jadi kalau sudah maju, kemudian siklusnya menjadi cycle kembali lagi ke nol ya, karena berurusan dengan hal-hal yang remeh-temeh sehingga kemudian tidak fokus untuk mengejar omset gitu. Ya, nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan hal tersebut, saya kira teman-teman harus juga penting gitu ya. Saya sadar juga ya, kita orang-orang eksak ya, orang-orang yang mungkin berpikir rasional ya, logik gitu ya. Karena kita orang eksak biasa sistematis dan sebagainya ya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita kemudian berhadapan dengan hukum, kadang-kadang juga kita meremehkan hal tersebut ya. Nah, padahal itu sebetulnya bisa kok dimitigasi ya. Kuncinya apa? Kuncinya kita sebetulnya mungkin kunci awal ya memahami beberapa konsep ya terkait dengan kontrak ya. Mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa sharing kalau kita ada case atau ada masalah-masalah atau gimana cara menyusun kontrak yang baik ya. Saya punya keilmuan itu untuk nanti saya bisa share kepada teman-teman semua ya kalau kita ingin diskusikan terkait dengan hal tersebut ya. Nah, tetapi mungkin dalam kesempatan ini hal-hal general dulu ya teman-teman semua supaya menjadi point of view yang menarik yang bisa kemudian teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru terkait dengan hal tersebut ya. Kemudian juga tadi terkait dengan kontrak ya, itu menjadi hal yang penting ya karena nggak mudah gitu kita mendapatkan market ya. Apalagi kalau gini ya, sebenarnya kontrak itu tidak sekedar antara apoteker eh, dengan PSA ya teman-teman semua, tetapi sebetulnya juga bisa masuk ke apoteker dengan penyewa ya, atau mungkin pemilik aset, katakanlah kalau itu asetnya adalah sewa menyewa gitu. Nah, itu juga kadang-kadang menimbulkan hal yang kemudian menurut saya ya harusnya bisa dimitigasi gitu, karena kalau biasa penyewa atau orang yang punya aset itu kan pasti melihat ya aset yang kita sewakan itu ketika kemudian sudah baik ya kondisinya dalam arti sudah maju, pasiennya banyak ya, kemudian dia naikkan secara sewanya naikkan secara tiba-tiba ya. Nah, itu kan sebetulnya hal yang tidak kita duga gitu ya. Sebenarnya bisa diduga kalau kita memahami konsep-konsep ini gitu ya terkait dengan drafting khususnya sewa menyewa gitu.
Nah, jadi saya kira itu menjadi hal yang penting ya teman-teman untuk kita lakukan. Kemudian juga kalau kita eh, ada di dunia perapotekan juga kita pasti juga memahami norma-norma juga ya, baik itu norma eh, etik, norma disiplin ataupun norma hukum ya. Karena memang pendekatannya berbeda ya. Saya kadang-kadang juga menyampaikan bahwa kalau kita memahami ini itu juga menjadi nilai unggul ya, karena kita akan terproteksi ya. Bisnis kita pun akan terproteksi. Dalam artian secara etik kita bisa melihat ya sesuatu dari sudut pandang benar salah ya. Kemudian secara disiplin juga kita aman terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan skill dan kompetensi, dan secara hukum ya kita juga memahami terkait dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia ya. Karena yang namanya hukum itu saya sering sampaikan kepada teman-teman ya, bahwa hukum itu kemudian tidak mengenal bahwa kita tidak tahu tuh ada hukum itu tuh gitu. Ternyata ada aturan itu tuh gitu. Kita nggak bisa ya di depan hukum. Memang kalau hukum itu sudah tercatat di dalam lembaran negara ya, sudah menjadi hukum positif ya, sudah ada nomornya ya di dalam negara, maka dia akan kemudian menjadi apa ya, mengikat ya, mengikat ya. Nah kalau dia mengikat berarti ada unsur memaksa, kemudian ada unsur penalti atau ancamannya ya. Nah jadi teman-teman juga mau nggak mau tetap harus memahami tiga hal tersebut yang sebetulnya juga bisa menjadi privilege teman-teman semua ketika berpraktek ya, ketika memahami tiga hal itu. Karena kalau teman-teman memahami tiga hal itu, saya kira teman-teman akan bisa memutuskan segala sesuatunya berdasarkan pertimbangan teman-teman sendiri ya. Atas professional adjustment teman-teman, maka teman-teman akan bisa memahami do and don't-nya seperti apa yang boleh, apa yang tidak, secara etik seperti apa, secara disiplin seperti apa, ya, secara hukum seperti apa. Ya. Apalagi kemudian kita saat ini juga sudah melihat yang namanya ada Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang terbaru kita, Undang-Undang 17 tahun 2023. Sebenarnya banyak hal di situ yang memang berhubungan dengan apoteker ya teman-teman semua. Dan harapan saya itu menjadi hal yang teman-teman pelajari, ya, teman-teman pahami, dikarenakan memang nanti menjadi hal yang penting gitu untuk memproteksi bisnis teman-teman semua ya. Ya karena bisnis ini harus sustain ya, bisnis ini harus berjalan kontinu, bahkan kalau bisa teman-teman turunkan sebagai aset ya, aset tangible bahkan intangible untuk generasi teman-teman ya, untuk generasi turunan teman-teman semua ya. Bisnis itu bisa teman-teman turunkan ke anak cucu teman-teman ya, sebagai suatu hal yang bisa diwariskan. Nah, kuncinya memang di legal tersebut ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga tadi ya memang sudah dirapikan juga oleh pemerintah lewat adanya OSS ya, bahwa kalau misalnya dia badan hukum badan usaha, dia harus memiliki akte ya. Nah, di dalam akte itu ada ruang lingkup usahanya, kemudian dari ruang lingkup usahanya baru nanti masuk ke klasifikasi baku ya. Nah, di KBLI-nya maka teman-teman juga harus pastikan ya KBLI apotek teman-teman tuh cocok gitu. Nah, kalau apotek KBLI-nya adalah perdagangan eceran gitu. Jadi pastikan nanti di situ muncul ya. Nah, kalau sudah tahu maka akan muncul nanti. Itu sesuai dengan PMK 14 tahun 2021 ya, terkait dengan perizinan perizinan bidang kesehatan di OSS ya. Nah, itu nanti akan muncul di salah satunya adalah apotek di dalam syarat-syaratnya ya. Nah,
itu juga sudah mulai dirapikan. Jadi sekarang pun kalau teman-teman tidak memiliki akun OSS ya pasti tidak bisa ya mengurus surat izin apotek gitu. Karena sudah disatukan ya di dalam apa platform tersebut ya, yang sebetulnya juga mempermudah karena secara perizinan pun sudah disatukan ya, baik itu izin lingkungan, ada SPPL ya. Kalau dia apotek ya, tapi ini saya kira masih SPPL, kecuali mungkin yang sifatnya rawat inap ya, kalau dia klinik itu mungkin sudah masuk ke UKL UPL ya, atau laboratorium juga sudah UKL UPL. Tapi kalau apotek saya kira masih SPPL, di mana kemudian izinnya ada beberapa persyaratan yang sebetulnya teman-teman sangat mudah ya untuk bisa masuk ke situ, seperti mungkin izin lingkungannya hanya perlu mungkin tempat transisi untuk limbah, kemudian juga memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk transporternya ya, kemudian juga Vestronicnya ya untuk aplikasi untuk limbahnya juga harus ada ya, sehingga bisa tertracking limbah itu sudah dimusnahkan di dalam insenerator atau belum. Nah itu jauh lebih bisa diakses di situ, termasuk di sisi tata ruangnya, zonasinya pun juga sudah mulai bisa dicek. Jadi sekarang sudah tidak mungkin lagi ada apotek yang ada di zona hijau ya. Kalau di dalam tata ruang itu ada di zona hijau, saya kira tidak akan bisa diperpanjang ya. Jadi dia harus segera pindah karena memang secara peruntukan, secara zonasi tidak bisa. Jadi memang harus masuk ke mungkin masuk di rumah besar ya, atau gedung besar ya. Jadi secara zonasi saya agak lupa, itu berbeda-beda ada perdanya nanti. Nah, itu kemudian terkait dengan license. Saya sampai jam berapa ya Mas Okta ya? Oke Pak, untuk sesi talkshow interaktif ini biasanya 1 jam Pak. Oh, Tapi 1 kalau jam. misalnya mau ada yang disampaikan lebih, nanti bisa lah. 1,5 bisa. Sesi kemarin sama 1,5 jam juga Pak. Oh, oke. 1,5 ya? 1,5 ya? 1 jam sampai 1,5 Pak. Itu udah include Pak Ridwan ya Pak ya? Oh, sudah itu Pak Ridwan. Jadi ini nanti habis saya Pak Ridwan juga menyampaikan ya? Iya, nanti ada tambahan-tambahan dari Oh, Pak. oke. Langsung Baik. aja Pak Anton, saya dalam perjalanan Pak. Mungkin nanti ini. Oh, oke. Baik Pak Ridwan. Salam senior. Kemudian selanjutnya adalah license ya. Saya kira izin dan license khususnya terkait dengan tenaga profesionalnya, ya seorang apotekernya juga teman-teman juga harus pastikan ya bahwa yang praktek itu memiliki surat izin praktek apoteker. Ya, jangan sampai teman-teman praktek tanpa SIPA ya. Atau teman-teman mungkin punya tenaga vokasi farmasi ya. Sekarang di undang-undang terbaru kan AA atau TTK itu sekarang ada istilah baru ya teman-teman ya. Sekarang kita tidak nyebut sebagai asisten apoteker, kita tidak nyebut sebagai tenaga teknis kefarmasian, tetapi kita sebut sebagai tenaga vokasi farmasi ya, TVK, TVF ya, TVF ya. Selain memang nanti akan ada apoteker spesialis. Nah, pastikan itu memiliki license ya, memiliki kompetensi sehingga dibuktikan dengan memiliki surat izin praktek apoteker. Ya, ini menjadi hal yang mungkin krusial banget ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak memiliki SIPA berarti ada unsur yang tidak legal ya, dalam tanda kutip e-strap legal gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah ngomong e-strap legal itu sudah ada unsur di mana aparat penegak hukum memungkinkan ada potensi bisa masuk ya. Yang kemudian seharusnya kalau kita lihat secara PMK 73 tahun 2016 sebetulnya di dalam sarana farmasi ya, sarana di dalam standar pelayanan apoteker di apotek ini sebetulnya menjadi ranahnya
Dinas Kesehatan dan Badan POM kan sebetulnya. Nah, tetapi kalau kemudian ada unsur ya, ilegal tadi atau tidak legal, ya kemungkinan ada aparat penegak hukum bisa masuk. Nah, ini kan juga bisa menyebabkan teman-teman tidak konsentrasi ya ketika ada pemanggilan dan sebagainya. Ya, jadi pastikan itu. Termasuk memang konsekuensinya adalah termasuk tidak hanya teman-teman ya, tapi juga pemilik sarana apotek pun juga pasti juga akan dipanggil karena ada beberapa delik ya di dalam hukum yang ada di dalam hukum kesehatan itu juga disampaikan bahwa teman-teman juga akan ada konsekuensinya, tetapi PSA-nya juga ya, karena barang siapa mempekerjakan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan tetapi tidak menggunakan STR ataupun SIP ya, maka ada ancamannya ya, ada ancaman pidananya ya. Nah, ini kan juga tidak produktif ya bagi teman-teman di dalam menjalankan bisnis ya. Saya kira ini fundamental banget ya. Kalau kita ngomongin legal, saya kira gini ya, teman-teman, saya dulu itu ketika membuat studi kelayakan ya, itu saya mendudukkan yang namanya aspek legalitas itu di dalam risiko yang rendah ya sebetulnya dulu ya. Nah, tetapi saat ini ya, ketika kemudian saya belajar sedikit-sedikit tentang hukum, kemudian saya juga berhadapan dengan pendampingan teman-teman ya. Saya mendampingi, mengadvokasi, ya, membela teman-teman ya. Itu saya kemudian melihat bahwa ini sebetulnya sesuatu yang fundamental gitu, sesuatu yang sebetulnya teman-teman harus pastikan safety terlebih dahulu sebelum melangkah gitu ya. Karena ini kemudian menjadi apa ya? Menjadi pondasi, menjadi titik batu yang kokoh ya, pijakan teman-teman untuk melangkah bisnis teman-teman maju gitu. Ya. Karena kita kemudian terlepas ya dari yang namanya, kalau kita lihat ya, namanya bisnis apotek itu kan pasti ada yang namanya market size ya, atau ukuran market di suatu tempat gitu. Karena kita kemudian asumsikan kalau yang namanya bisnis itu apotek itu ini terlepas dari digitalisasi ya, di mana teman-teman bisa menggunakan marketplace atau teman-teman bisa menggunakan sistem informasi atau promosi yang terdaftar PSEF ya, penyelenggara sarana elektronik farmasi ya, yang sudah terdaftar di Kemenkes dan terregistrasi di Kemeninfo ya. Itu kita kemudian asumsikan bahwa katakanlah apotek itu sebetulnya lokasi gitu ya. Berarti kan sebetulnya market size-nya adalah komunitas di sekitar situ ya. Masyarakat yang ada, keluarga yang ada, komunitas yang ada di sekitar situ. Berarti kan sebetulnya ada ukuran maksimalnya gitu ya. Nah, dalam ukuran maksimal itu sebetulnya kemudian itu kita perebutkan ya di dalam sebuah market share ya, di dalam sebuah kue ya. Kuenya dibagi-bagi oleh para para market player gitu, oleh para apotek-apotek yang lain. Ini kita sebut dengan competitive landscape gitu. Jadi ada namanya market leader, ada yang namanya market follower. Kira-kira apotek kita masuk di mana? Tergantung market share terhadap market size itu kita berapa ya. Maksudnya adalah bahwa kenapa fundamental ya? Inilah unsur kompetitif gitu ya, unsur kompetitor gitu. Ya kita nggak tahu ya. Harapannya memang semuanya adalah tertib aturan gitu ya, semuanya tertib terkait dengan kode etik gitu ya, tertib terhadap disiplin ya, kemudian juga tidak mengurusi orang lain gitu ya misalkan. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya strategi kompetitor itu seperti apa. Apakah kemudian karena dia tidak suka kemudian dia mencari-cari kesalahan ya, misalkan seperti itu. Ya kalau teman-teman sudah terproteksi dengan aspek legal yang baik ya, aspek hukum yang baik, aspek yuridis yang baik, saya kira mau diserang dari sisi manapun tetap
teman-teman kuat gitu ya. Nah, jadi itu kemudian saya sampaikan sebagai fondasi yang begitu penting ya, yang begitu esensial bagi bisnis teman-teman kalau itu memang sudah bagus ya terkait dengan legalitas ya, yuridis, license ya, kepatuhan terkait dengan undang-undang, standar ya, compliant dan sebagainya. Kalau teman-teman betul-betul pastikan itu jalan, saya kira dengan intrik dari kompetitor ya, misalkan kita ngomong seperti itu, ya teman-teman udah nggak perlu takut gitu. Kenapa? Karena teman-teman sudah siap ya, mau dipanah, digusur panah dari sudut manapun teman-teman akan kuat ya, teman-teman akan siap ya, karena sudah teman-teman mitigasikan. Nah, jadi teman-teman kemudian bisa melakukan counter attack ya, misalkan seperti itu untuk kemudian mengambil ceruk ya. Kalau dunia bisnis kan ya pasti pasti tidak bisa terlepaskan yang namanya saling bersinggungan ya. Itu suatu hal yang sepanjang memang masuk di dalam kode etik di dalam bisnis ya. Sepanjang kode etik itu tetap dilakukan dua belah pihak ya, junjung etika, saya kira itu adalah hal yang wajar ya. Nah, kemudian mungkin juga kalau secara profesi juga ya dalam undang-undang terbaru kita mungkin juga saya juga sampaikan pada kesempatan hari ini karena memang kalau kita bicara tentang hukum juga ya saya kira hukum itu menurut kita pasti mungkin angkatan kita ini kenal ya dengan Adnan Duyung ya, Adnan Duyung Nasution gitu ya. Beliau ngomong ya hukum itu sebenarnya dua hal ya, misalnya pidana ini. Pidana ini memang kita berkaitan dengan kebebasan seseorang ya. Karena kalau melanggar aspek-aspek pidana memang ancamannya adalah penjara gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang perdata ya, kita sebenarnya ngomong tentang harta ya, kita ngomong tentang keuangan, kita ngomong tentang kekayaan ya. Nah, jadi kalau kasus-kasus perdata kan biasanya kita ngomong yang berkaitan dengan ganti rugi ya, berupa uang ya, berupa biaya, berupa bunga ya kepada seseorang gitu. Dan biasanya ini ranah private ya. Kalau pidana ini ranah publik ya. Nah, maksudnya adalah dalam undang-undang kesehatan kita ini sebetulnya adalah undang-undang yang konvergensi ya. Atau dia adalah undang-undang yang blend ya atau campuran antara pidana dan perdata sebetulnya. Nah, tetapi sebetulnya ada unsur-unsur yang memang menjadi unsur-unsur penting bagi teman-teman seorang apoteker ya misalkan untuk bisa berpraktek ya. Karena memang sepanjang yang ada di dalam hukum tersebut ya, memang sepanjang teman-teman ya melakukan praktek ya sesuai dengan kaidah norma, maka sebenarnya undang-undang itu juga akan melindungi, memproteksi teman-teman semua. Kemudian juga disampaikan bahwa penyelesaiannya harapannya bisa restoratif justice ya. Dan sebetulnya kalau memang ada sengketa-sengketa hukum ya, misalkan ada dispute gitu kan, harapannya memang sifatnya adalah ultimum remedium ya. Nah, ultimum remedium ini adalah suatu hal di mana kita menggunakan instrumen hukum ya sebagai jalan terakhir sebetulnya seperti itu. Maka sebetulnya harapannya bisa diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu ya. Segala halnya bisa diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu ya, tidak di ujuk-ujuk, tidak dimasukkan di dalam ranah hukum ya. Nah, tetapi memang kemudian konteksnya adalah yang menarik ya teman-teman, sebagai seorang apoteker yang praktek kefarmasian yang teman-teman adalah tenaga kesehatan. Nah, itu ada di dalam pasal 145 ya, kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan, di situ ada kewenangan, ada kompetensi, ada perlindungan hukum, privilege yang diberikan negara, diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman untuk bisa berpraktek ya, itu ada di dalam pasal 145. Sehingga kemudian teman-teman nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi untuk kemudian setara dengan tenaga kesehatan lain ya. Ya kalau dulu seorang apoteker nih kan ada yang ngomong
Kalau dia setara laundry gitu kan, setara apa catering ya di dalam struktur organisasi tidak dilihat, nah itu salah besar ya, karena di dalam tata urutan perundang-undangan memang yang namanya apoteker itu adalah masuk di dalam tenaga kefarmasian dan masuk di dalam pasal 197 di dalam Undang-Undang Kesehatan kita, dia memang adalah seorang tenaga kesehatan. Ya, jadi teman-teman harus confident, teman-teman harus percaya diri bahwa teman-teman adalah tenaga kesehatan yang setara dengan tenaga medis, tenaga kesehatan yang lain untuk bisa interprofesional kolaborasi. Nah, kembali lagi ya, proteksi yang ada di dalam undang-undang itu adalah bahwa memang di dalam undang-undang kita itu, undang-undang kesehatan ini adalah aturan khusus ya. Nah, di dalam hukum ada istilah lex specialis, derogate lex generalis gitu ya. Istilahnya apa itu namanya? Itu nama bahasa Latin ya, yang menyampaikan bahwa sebenarnya aturan khusus itu bisa mengesampingkan aturan yang umum ya. Jadi lex specialis derogate lex generalis. Aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Maksudnya apa? Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga memungkinkan untuk diatur perlindungan terhadap tenaga kesehatan ya, terhadap apoteker. Jadi kalau teman-teman praktek sesuai dengan aturan, teman-teman praktek sesuai kaidah, teman-teman praktek sesuai dengan norma, maka sebetulnya ada namanya lembaga namanya majelis ya. Nah, jadi majelis ini yang memungkinkan secara formil, secara hukum acara ya, seorang aparat penegak hukum ya, misalkan polisi ya, ini tidak boleh menyidik teman-teman secara langsung ya. Jadi tidak boleh menyidik ya. Menyidik itu berarti sudah ada unsur pidananya ya, misalkan kita di bagian pidana misalkan ya, atau di perdata ya, itu ada laporan ya yang memang berhubungan dengan praktek ya, misalkan itu teman-teman tidak bisa dipanggil langsung ya, tetapi harus melalui secara formil, itu harus melalui namanya majelis ya. Nah, jadi di majelis itu akan sidang 14 hari ya, di mana kemudian memberikan rekomendasi kepada uh, yang namanya uh, aparat penegak hukum tersebut ya, apakah teman-teman sebagai apoteker yang praktek ya, yang sudah sesuai dengan kaidah norma itu bisa dipanggil atau tidak. Kalau teman-teman juga mengadakan pembelaan di majelis, teman-teman menyampaikan bahwa teman-teman dilakukan mungkin dalam tanda kutip kriminalisasi ya, dicari kesalahan-kesalahannya, teman-teman sampaikan di dalam 14 hari tersebut ya, di hadapan majelis, sehingga harapannya ya bahwa secara formil itu seorang aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyidikan ya. Jadi rekomendasinya adalah tidak memungkinkan untuk teman-teman disidik ya. Nah, itu menjadi hal yang penting juga ya, yang saya juga sampaikan ya, karena banyak yang tidak paham, kemudian juga aparat penegak hukum juga menyamakan ya apa yang terjadi dengan teman-teman dengan menggunakan KUHP ya, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk masyarakat umum. Padahal kan sebetulnya kita adalah tenaga kesehatan yang memiliki privilege, yang memiliki kekhususan ya, yang sebetulnya tidak memiliki mens rea, tidak memiliki niat, tidak memiliki apa ya, tidak memiliki tujuan untuk membunuh, membuat orang cacat ya, atau menyengsarakan ya. Kan kita tujuannya mulia sesuai sumpah kita ya masing-masing untuk membantu ya seseorang pasien ya, tentunya di bidang kefarmasian ya. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut saya kira itu menjadi hal yang penting ya bagi teman-teman ya, khususnya para apoteker ataupun eh, para para apa ini audiens ya yang hadir pada kesempatan Zoom sore malam hari ini terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum ya.
Kemudian mungkin ada terkait dengan standar dan kepatuhan. Saya kira ini menjadi hal yang penting ya, karena kalau kita ngomong mungkin ke depan saya nggak tahu ya, apakah apotek itu kemudian akan menjadi salah satu objek akreditasi atau tidak ya. Terlepas dari pro and kontranya, kita menunggu saja ya. Saya banyak diskusi juga dengan para senior yang kontra, saya juga diskusi juga dengan para senior yang pro ya. Kalau yang teman-teman senior yang kontra, saya kira dengan akreditasi ini kan ada standar minimal ya. Nah, ini tentunya mungkin bisa menyebabkan apotek yang baru startup ini akan ada kendala sehingga bisa meminimalisir berdirinya apotek-apotek ya. Itu teman-teman yang kontra, tapi ada teman-teman yang pro yang dia tetap berpegang pada pasien safety, terhadap quality, terhadap jaminan mutu, jaminan keamanan baik itu tenaga apoteker ataupun pasiennya ya. Saya kira kita lihat ya dinamikanya seperti itu. Jadi yang saya maksud adalah bahwa kita sebenarnya juga harus membuat suatu sistem ya teman-teman, sistem yang tertulis ya, karena sistem itu kan sesuatu yang konsisten ya, dilakukan terus menerus, dan dia juga dilakukan di dalam suatu kumpulan dari instruksi kerja atau SOP, standard operating procedure, yang dikerjakan dan diperbaiki juga secara terus-menerus sehingga menjadi suatu sistem ya, yang itu dikerjakan secara konsisten dan komitmen ya. Saya kira itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena nanti itu juga menjadi barang bukti ya, menjadi barang bukti ataupun alat bukti kalau teman-teman berpraktek kemudian ada hal-hal yang kemudian menjadi dispute ya, menjadi hal yang menjadi sengketa kefarmasian ya saya kira. Nah, itu menjadi bukti bahwa teman-teman sudah melakukan secara profesional. Jadi misalkan ada swamedikasi ya, berarti teman-teman harus juga mendokumentasikan swamedikasinya ya. Jadi kalau saya mungkin lihat ya, swamedikasi ini menjadi peluang ya untuk ke depan khususnya bidang apotek. Yang penting teman-teman praktek. Ini juga fundamental sekali. Kadang-kadang ada teman-teman yang takut ya mungkin memberikan obat-obat swamedikasi gitu. Ya, yang penting kalau kita lihat ya di dalam undang-undang kesehatan juga sebenarnya sudah diakomodir kan terkait dengan obat keras, kemudian juga sudah ada, kita lihat di PMK 73 2016 juga memungkinkan ada formulir swamedikasinya ya. Yang penting apa? Memang dilakukan bahwa teman-teman tidak menggunakan swamedikasi itu sekedar untuk transaksi ya. Tidak sekedar produk oriented, tapi betul-betul profesional oriented, service oriented. Dalam artian pasien dilakukan assessment ya untuk mengetahui anamnesnya. Ya bukan diagnosa ya, anamnes ya. Kemudian dilakukan pencatatan dan tentunya dilakukan solusinya seperti apa. Apakah dengan kondisi seperti pasien tersebut ini kita masih berwenang untuk melakukan terapi ya, atau kita harus merefer ya kepada tenaga kesehatan yang lain ya. Tentunya ada ketentuannya di dalam swamedikasi, misalkan yang dia usia 2 tahun ke bawah, 65 tahun ke atas nih kita mungkin tidak handle, kemudian yang pingsan ya, kemudian yang kehilangan kesadaran tadi ya pingsan, ataupun yang mungkin kondisi-kondisi yang mengancam jiwa itu tidak boleh kita hold ya, kita harus refer. Jadi lakukan secara profesional proses yang terjadi di apotek ya, dokumentasikan ya, dan perlu persetujuan juga
dari pasien bahwa kita melakukan tindakan ini. Oleh karena itu biasanya ada patient medication record juga ya. Kalau di PMK 73 itu ada formulir swamedikasi. Jadi ketika kita sudah melakukan langkah flow terkait dengan swamedikasi, pasien juga harus membubuhkan tanda tangan ya, persetujuan paraf di dalam dokumen tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu menjadi solusi gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara kita hanya melayani resep, obat bebas terbatas, suplemen, tapi kita obat-obat golongan obat merah ya, logo warna merah, kemudian tulisan K, kita nggak berani ya. Mungkin perkecualian untuk tentunya hati-hati ya. Mungkin kalau saya mungkin enggak ya, untuk psikotropik, narkotik, antibiotik, OOT ya, prekursor mungkin enggak ya. Tapi kalau yang lain kita masih bisa ini, karena itu ada aturan khususnya juga yang jadi concern dari pemerintah juga. Kemudian tadi standar kepatuhan ya. Kemudian kontrak, kemudian bagi teman-teman ya yang memang juga mengembangkan apoteknya di bidang digital ya, membuat sistem informasi apotek yang bisa dikembangkan ya, sebetulnya juga sudah diakomodir dan saya kira itu bagus sekali ya. Mungkin Pak Faisal juga dan teman-teman Smesi juga bekerja sama juga dengan vendor, mungkin nanti di lain sesi ya dengan saya. Nanti mungkin Mas Okta atau Pak Faisal atau Pak Ridwan nyampein ya, mungkin itu. Tapi pada prinsipnya ini masih memungkinkan ya, dan sudah ada sebenarnya dasar hukumnya juga teman-teman. Di Undang-Undang 17 2023 ya tentang kesehatan tuh terkait dengan telekesehatan, kemudian telemedicine, telefarmasi itu sudah ada juga ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengembangkan marketnya untuk menjangkau menjangkau market yang lebih besar, yang lebih luas dengan menggunakan sistem digital, menggunakan telefarmasi, menggunakan telemedicine, menggunakan telekesehatan ya. Tapi memang di situ dilengkapi juga dengan PSEF ya, penyelenggara sistem elektronik farmasi ya. Nah, kemudian juga harapannya karena banyak data-data pasien yang ada di situ, berarti juga sebenarnya dilindungi juga oleh undang-undang 27 tahun 2022 tentang pelindungan data privasi juga. Ya harapannya juga ada ISO 27001 juga, dan juga ada kalau bisa certified atau ratifikasi dari HIPAA-Act ya, High Health Insurance Portability Accountability Act ya. Nah itu untuk perlindungan data pasien-pasien kesehatan ya, harapannya bisa ratifikasi itu. Kemudian mungkin itu ya teman-teman secara general yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita ada diskusi kalau teman-teman ada suatu hal, atau mungkin Pak Ridwan ingin menyampaikan karena yang melengkapi atau mungkin menambah ya dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Kalau secara manajemen saya kira kita ngelola apotek mungkin ilmunya mirip-mirip ya teman-teman, similar ya, tinggal nanti value proposition-nya apa ya. Nah, memang menarik kalau kita ingin mencari diferensiasi teman-teman. Biasanya kita mencari diferensiasi itu atau suatu apotek itu kadang-kadang kita juga
bisa membuat value proposition-nya apa yang kita ingin deliver kepada masyarakat ya. Nah, kadang-kadang kita survei di daerah tersebut, bahkan kita deep interviewing ke masyarakat yang ada di situ ya teman-teman ya. Kita ketemu dengan komunitas yang ada di situ untuk cari insight ya. Biasanya kita cari apa yang diharapkan dari kalau kita membuat apotek di situ, kemudian kita tanya apotek kompetitor itu kelemahannya apa ya. Kenapa? Karena berdasarkan insight-insight itu kita kemudian bisa tahu sebetulnya di daerah kita itu kira-kira yang paling cocok itu seperti apa apotek yang dibutuhkan ya. Kadang memang dalam konsep marketing kita agak berbeda antara ingin dan butuh ya, want and need ya. Nah ini prinsip dasar juga ya. Kan kita membuat suatu apotek itu bukan apa yang ingin kita buat ya. Kalau apa yang ingin kita buat mungkin macam-macam gitu. Tapi seberapa kuat ya keinginan kita itu dibutuhkan oleh pelanggan ya, customer need ya. Nah, kalau memang sepanjang pelanggan itu kebutuhannya memang sesuai dengan yang kita inginkan ya, saya kira mungkin matching gitu. Tapi kalau enggak ya enggak akan terdeliver dan saya kira banyak hal yang nantinya akan kemudian menjadi sia-sia ya untuk apotek tersebut ya. Kemudian kalau marketing ya kita pasti akan melihat segmentasi, positioning ya, kemudian target ya, STP itu kita harus pastikan ya. Tadi market size-nya berapa, kemudian market share-nya berapa. Ya. Termasuk nanti itu tentunya kalau menurut saya memang yang namanya studi kelayakan itu sesuatu hal yang memang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Visibility study ya. Jadi kita merencanakan ya. Karena menurut saya juga sesuatu yang berhasil itu kan sesuatu yang memang direncanakan, disetting dari awal. Nah, kita ingin di mana lokasinya. Kemudian produk yang kita sudah riset tadi kira-kira cocok nggak dengan market ya, dengan pasar ya. Kalau memang cocok ya, dia akan terdeliver ya. Karena nanti kemudian kita akan positioningkan termasuk layoutnya seperti apa, desain interior, eksteriornya seperti apa. Nah, kemudian apakah cocok misalkan apotek kita ternyata di lokasi dengan sosial ekonomi status mungkin B plus atau B ke bawah ya, B dan C misalnya di tingkat tingkat penghasilan yang rendah ya misalkan seperti itu, tapi tampilannya sangat mewah misalkan. Ya. Kemudian pricing policy-nya sangat mahal ya. Apakah cocok? Nah ini kan ngomong positioning ya, targeting dan segmentasi juga yang ada di situ. Nah itu kadang-kadang right right farmasi ya, right drugstore in the wrong place ya kalau kayak gitu kan. Di apotek yang bagus tapi di tempat yang salah gitu kan. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengecek ya tingkat tingkat pembelian ya, konsumsi daerah situ itu kira-kira berapa ya, basket size-nya itu berapa. Apakah per pembelanjaan itu 50.000, 100.000 ya. Itu kita sebenarnya bisa hitung. Nah, kemudian dari situ maka kemudian kita bisa skenariokan ya per hari kita kemudian bisa cek kalau pembelian obat bebas berapa, pembelian resep misalkan kita setting memang untuk dokter, ada dokter praktek juga, atau di sekitar situ ada dokter-dokter yang berada di sekitar apotek tapi tidak di apotek ya, mungkin dokter ex-house ya, kalau di dalam apotek dokter in-house kita setting dulu berapa yang kita akan serap ya. Tentunya dengan program-program tertentu juga kita datangi dokternya ya. Nah itu nanti bisa dipelajari ya. Nah kemudian kita tahu nanti kira-kira settingnya atau rencana sehari itu kita dapat omset berapa gitu ya.
Kemudian juga kita juga sudah setting kalau pricing policy berarti COGS-nya ya, cost of good sold ya, good sold ya, atau harga pokoknya kira-kira margin kita berapa. Mungkin kita bedakan kalau untuk OTC berapa, kalau untuk swamedikasi berapa, untuk resep berapa ya. Jadi kita buat skema-skemanya sehingga kita dapat HPP teoritisnya, kemudian biaya-biaya juga kita sudah setting juga karyawan berapa ya yang kita pekerjakan, kemudian gajinya berapa, termasuk biaya listrik, biaya air, biaya iuran-iuran, kemudian pajak ya, atau mungkin kita punya asuransi. Nah, itu kita setting. Nah, kira-kira marginnya itu ketemu nggak? Kalau omset sekian, biaya sekian, omset sekian, HPP sekian, margin sekian, biaya sekian, itu kita masih ada laba bersih nggak? Nah, kalau enggak berarti harus ada minimum omset kan berapa supaya marginnya berapa. Itulah yang disebut break even point kan. Bakpo ya, atau tidak ada untung, tidak ada rugi. Nah, itu baru sesuatu yang memang harus kita targetkan ya, BEP-nya tuh berapa, ya, break even point-nya berapa. Nah, kalau kita sudah dapat BEP, berarti target kita kan untung, berarti harus kita naikkan. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti dengan untung itu maka kita akan dapatkan laba, berarti nanti kita akan kembalikan laba itu dengan kita versuskan dari investment yang kita sudah keluarkan. Jadi itu namanya nanti ada return of investment atau return of equity, ada return of asset ya. Nanti parameter itu kita bisa hitung sehingga nanti berdasarkan hal tersebut kita kemudian bisa hitung terkait dengan payback period-nya ya, atau pengembalian atas modal ya yang kita sudah keluarkan itu berapa lama ya, itu namanya payback period. Nah, dari situ tentunya juga banyak hal yang harus di-manage ya, khususnya di dalam persediaan ya. Kita harus pastikan bahwa HPP kita terkontrol ya, pastikan apakah diskon kepada penjual itu kita atau diskon faktur itu kita harus punya bargaining position yang baik atau tidak. Ya harapannya dapat diskon besar. Kemudian apakah kita kasih diskon kepada pembeli atau tidak. Kemudian kita gimana manajemen supaya obat kita tidak kosong ya. Dalam arti tidak hilang juga ya, tidak expired juga gimana ya. Nah, itu tentunya juga dibantu oleh sistem informasi manajemen yang bagus ya. Dari front end-nya ya, di dalam point of sales-nya juga harus bagus ya. Kemudian di back end-nya ya, di dalam analisis jurnal, kemudian kalau bisa analisis profit and loss ya, PNL, cash flow, kemudian kalau bisa ada perhitungan stock of name ya. Nah, itu sebenarnya bisa disupport oleh sistem informasi yang bagus ya teman-teman semua. Nah, kemudian tentunya SDM juga harus dikelola secara baik juga ya, sistem remunerasinya ya, kemudian kontraknya, kemudian bonusnya kalau memungkinkan ya, karena sebetulnya harapannya SDM ini harus punya sense of belonging ya terkait dengan bisnis apotek ya, supaya harapannya dengan kinerja yang baik, apotek yang semakin tumbuh, maka mereka juga mendapatkan benefit advantage dari kemajuan apotek ya. Jadi kesejahteraan apotek adalah kesejahteraannya karyawan juga gitu. Jangan kemudian sampai mungkin baik atau tidak baik kerjanya gajinya sama. Nah, itu sebenarnya perlu diperbaiki sih sebetulnya hal-hal seperti itu ya. Kemudian jadi insentif-insentif terkait dengan kinerja itu sebenarnya ada. Mungkin juga teman-teman tambahkan dengan bonus ya misalkan, atau dengan refreshing sering di dalam kalau kinerja capai target sering ajak bermain kemana ya, wisata gitu dan sebagainya, itu kan untuk menambahkan sense of belonging ya, kekeluargaan dan semangat ya, refreshing juga.
Kemudian marketing juga menjadi hal yang penting ya, karena teman-teman harus memasarkan produk yang sudah bagus itu kan bisa diterima oleh masyarakat kalau dia tersampaikan ya kepada masyarakat ya. Kalau sesuatu yang bagus tapi nggak dikenal kan sama aja gitu. Jadi peran apoteker menjadi hal yang penting ya untuk bisa mendekatkan apotek kepada masyarakat ya. Kalau menurut saya ya itulah peran apoteker, khususnya kalau sekarang memang menurut saya kebutuhan apoteker adalah kompetitif advantage-nya adalah apoteker keluarga gitu. Kalau di BPJS ada nama dokter keluarga, kalau di apoteker ada apoteker keluarga gitu. Jadi apotekernya memahami kondisi pasien ya. Jadi satu keluarga itu dia tahu gimana obat-obatannya gitu. Sehingga nanti bisa secara rutin dibuat database-nya sehingga nanti itu didukung oleh IT yang baik ya, bisa kemudian diberitahu kalau pas ulang tahun atau diingatkan saat obatnya sudah habis, plus ada layanan antarnya ke rumah pasien, termasuk ada telefarmasinya. Nah itu saya kira menjadi service excellent ya dari teman-teman. Jadi konsep customer relationship manajemennya juga teman-teman harus bagus ya, apalagi kalau itu didukung oleh sistem informasi yang bagus, saya kira akan tambah bagus juga ya. Nah jadi keuangan tadi sudah saya bahas, marketing juga sudah, termasuk jangan lupa rutin ya mengadakan kegiatan-kegiatan ya, walaupun ini dampaknya tidak saat itu juga ya, misalkan senam atau event promo di posyandu gitu ya. Ini mungkin dampaknya tidak saat itu juga ya untuk pasien datang, tapi brand awareness dari apotek teman-teman tentunya akan dapat ya. Kemudian persediaan tadi juga sudah sedikit saya singgung, marketing, sistem informasi, operasional, sudah saya singgung, dan tentunya aspek hukum ya. Mungkin itu Mas Okta. Ya, Pas baik. 1 jam ya bisa saya sampaikan mungkin. Terima kasih. Iya, terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Ridwan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sambil menunggu Pak Ridwan, ini ada pertanyaan nih Pak Anton. Jadi ada pertanyaan dari Dokter Ibe Widiana ya. Beliau ini dokter dari Bali. Jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu eh, apa sih kewajiban asisten apoteker gitu ya. Nah, kebetulan beliau ini pemilik apotek, tetapi ketika sudah MOU gitu ya, intinya sudah MOU itu dikasih harga sekian dengan gaji sekian, tetapi pada perjanjian asisten tersebut tidak datang ke apotek. Nah, itu menurut hukum seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu untuk stock of name yang benar itu seperti apa agar tidak miss antara stoknya. Seperti itu Pak Anton. Ya, Mas Okta. Pak Ridwan mau ini tadi sebelum saya ya. Pak Ridwan sepertinya sedang di jalan, Pak. Mungkin Oh, bisa sedang dijawab jalan. pertanyaannya. Baik. Dokter siapa Mas tadi? Okta ya. Mas Okta dokter siapa, maaf? Nah, Dokter Widiana. Dokter Widiana. IB toh? Oh, dokter dari Bali. Oke, oke. Ada ya di dalam chat ya. Ya, baik. Terima kasih dokter untuk pertanyaan dan diskusinya ya. Jadi kalau menurut saya eh, terkait dengan kewenangan dan kompetensi dari apoteker dan asisten apoteker, atau sekarang yang tadi saya sebut sebagai tenaga vokasi farmasi ya. Saya kira kita bisa kemudian lihat di dalam peraturan pemerintah PP 51 tahun 2009 ya tentang pekerjaan kefarmasian ya.
Nah, di situ di dalam definisinya disebutkan bahwa apoteker itu adalah sarjana farmasi yang telah mengikuti pendidikan apoteker dan telah melakukan sumpah ya. Nah, sedangkan tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian itu adalah tenaga yang membantu apoteker di dalam melakukan praktek kefarmasian ya. Jadi memang kalau kita lihat di dalam definisi ya memang dua antara apoteker dan tenaga vokasi farmasi itu masuk di dalam rumpun tenaga kefarmasian, dokter. Tetapi berdasarkan PP 51 2009 tadi, memang di situ disebutkan bahwa memang inti dari tenaga kefarmasian itu adalah seorang apoteker yang bertanggung jawab penuh, ya. Kemudian dibantu, ya, karena tadi disebutkan ada terminologi dibantu oleh tenaga vokasi farmasi, ya, dalam arti dibantu ini konteksnya adalah ada pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab tertentu yang memungkinkan untuk bisa didelegasikan kepada tenaga vokasi, ya, sepanjang memang masih dalam tanggung jawab seorang apoteker dan dalam supervisi seorang apoteker. Jadi seperti itu konteksnya ya. Nah, misalkan dalam penerimaan obat ya. Nah, ini ada delegasi misalkan dari apoteker kepada tenaga vokasi, tapi ada surat delegasinya ya. Jadi seorang tenaga vokasi bisa menerima obat tapi dengan menunjukkan surat delegasi dari apoteker. Nah, itu tanggung jawabnya siapa? Tapi tanggung jawabnya tetap tanggung jawab apoteker. Ya. Supervisi dari apoteker ya tetap ya karena dia yang bertanggung jawab. Nah, secara singkat seperti itu ya terkait dengan tanggung jawab dan perbedaan antara apoteker dan tenaga vokasi farmasi atau tadi yang dokter sebutkan tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker. Ya. Nah, kemudian juga untuk ngomong terkait dengan kontrak tadi ya. Nah, memang kontrak itu dokter itu kita asasnya sebetulnya kalau kita ngomong kontrak itu asasnya sebetulnya asas kebebasan berkontrak dokter. Dalam artian sebetulnya antara dokter dengan seseorang ya itu memungkinkan untuk bebas berkontrak ya. Untuk membuat perjanjian apapun bebas. Memang sepanjang satu ada objek dari perjanjiannya. Karena ini kan pekerjaan ya. Berarti kalau pekerjaan berarti harus ada perintahnya, harus ada waktunya, kemudian harus ada apa yang dipekerjakan ya. Kemudian juga harus ada salary-nya juga ya. Nah, sehingga memang di situ tentunya nanti antara dokter dan si tenaga asisten tersebut itu harus ada hak dan kewajiban yang disepakati gitu ya. Karena kalau kita secara hukum ya itu ada namanya asas Pacta sunt servanda, dokter. Pacta sunt servanda itu disebutkan bahwa yang namanya kontrak, yang namanya perjanjian, yang namanya PKS itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau dua belah pihak sudah bersepakat ya tentang suatu hal, sepanjang dia tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, maka kedua belah pihak itu terikat dengan PKS tersebut yang disebut dengan undang-undang. Bahkan PKS itu bisa disetarakan dengan undang-undang, dokter. Ya. Karena disebutkan bahwa Pacta sunt servanda. Jadi itu adalah aturan tertinggi gitu. Kenapa? Karena dua belah pihak sudah sepakat ya. Tadi ya. Dua belah pihak sudah sepakat dan dia terikat di dalam undang-undang sebatas apa yang diperjanjikan. Ya. Jadi kalau dia tidak memenuhi sesuatu yang diperjanjikan, ya berarti diatur tidak dok di dalam perjanjian tersebut
apakah dokter berhak memutuskan perjanjian tersebut atau bagaimana, itu bisa diatur ya. Dan kan biasanya kalau memang ada sesuatu yang tidak dilakukan, ini kan namanya ingkar janji ya dok, beban prestasi. Ya, jadi berarti terjadi beban prestasi terkait dengan si salah satu pihak yang berjanji dengan dokter tadi gitu ya. Jadi memang eh, kalau ada beban prestasi ya tergantung ya apakah kemudian dokter ingin menagih prestasinya atau ingin menagih janjinya, ingin menagih hak dan kewajiban yang ada, ya itu monggo-monggo aja, silahkan ya. Bisa dokter lakukan lewat jalur pengadilan ya, memungkinkan. Karena itu kalau perjanjian ranahnya ranah perdata dokter. Jadi ranahnya adalah ranah private ya, dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Nah, walaupun sebetulnya saran saya adalah tadi ya ultimum remedium ya, kalau bisa sebetulnya diselesaikan mediasi ya, dalam artian baik-baiklah dua belah pihak, karena hukum itu kan untuk case-case seperti itu sebaiknya ultimum remedium ya, menjadi hal yang terakhir. Apalagi case-case perdata, ingkar janji wan prestasi ini biasanya dilakukan somasi terlebih dahulu ya, nanti ada mediasi, hal apa yang tidak dilakukan supaya ingin dikembalikan untuk kemudian dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Itu yang disebut dengan fakta sunt servanda. Begitu mungkin jawaban saya Mas Okta, Dokter Wiatnyana. Baik, Pak Anton. Ini untuk pertanyaan keduanya, untuk SO yang benar itu seperti apa agar tidak miss saat stock of name gitu, Pak? Oh, stock of name ya. Nah, untuk stock of name ya, untuk stock of name itu paling ideal ya, sebetulnya paling ideal adalah harian ya, paling ideal itu. Oke, harian. Apa? Karena kan suatu layanan itu kan berjalan terus-menerus gitu ya. Dikarenakan ada barang yang datang, mungkin di hari tersebut ada faktur yang dari ekspedisi baru datang gitu ya, diantar, kan ada barang masuk. Kemudian ada transaksi juga dari shift 1, shift 2 mungkin atau 24 jam ya. Itu juga ada barang keluar juga. Kemudian ada stok akhir ketika shift sudah berakhir. Nah, harapannya memang terjadi kecocokan ya secara real time terkait dengan data sesungguhnya dengan yang memang tercatat ya, real dengan yang memang tercatat ya. Harapannya memang bisa tiap hari, tetapi kan biasanya udah lelah ya, udah peak hour, sibuk, rame, dan harus melakukan pencocokan setiap hari itu kan lelah ya. Nah, jadi kalau bisa mungkin ya seminggu. Ini dari saya ya, mungkin ya Pak Okta. Kalau ada nanti Pak Ridwan lain atau teman-teman ada yang lain, monggo aja. Tapi memang idealnya adalah tiap hari ya. Tiap hari ya, Pak. Ya, Oke, idealnya ada tiap hari. Tetapi kalau tidak ya bisa 1 minggu sekali ya. Atau oke, Pak. kalau tapi kalau menurut saya 1 bulan sekali terlalu lama ya. Terlalu lama ya, Pak ya. Nah, iya, Ya, baik betul. gitu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari apoteker Putri Utami Haris ya. Izin bertanya, apoteker Anton, untuk studi kelayakan ya, untuk studi kelayakan yang dilakukan oleh apoteker sebagai owner sekaligus sebagai APJ. Nah, siapa yang berhak menilai dan memvalidasi stukel tersebut yang sudah dibuat gitu ya, Pak. Kemudian lalu waktu untuk BEP itu idealnya berapa lama, Pak Anton? Iya, nah ini menarik ya. Oke. Nah, jadi studi kelayakan dari suatu bisnis yang memang kita akan lakukan ya. Namanya studi kelayakan ini kan posisinya kita mau kerjakan atau enggak gitu ya. Project ini go or not go kan sebetulnya seperti itu. Oleh karena itu kita sebetulnya eh, ingin melihat ya dari berbagai macam aspek ya. Kira-kira hitungan kita ini mendekati atau ada delta dengan
hitungan dengan kenyataannya atau tidak gitu. Memang harapannya sih orang yang sudah jago studi kelayakan itu apa yang dia buat ketika kemudian terimplementasi hasilnya sama gitu ya. Itu orang yang sudah jago buat studi kelayakan gitu. Nah, tapi kan kita berproses ya untuk mendapatkan keilmuan itu. Kita berproses karena banyak hal yang kita harus mitigasikan. Nah, sehingga memang ketika kemudian semua aspek ya itu kita sudah dapatkan ya dari sisi teknis, finansial, marketing, operation, kemudian apa lagi? Sistem informasi, ya, kemudian kompetitor, ya, market, kemudian market share, kemudian cost structure ya, pricing policy, positioning, harga yang akan kita buat berapa. Kemudian akhirnya dari hal tersebut kan kita kemudian pasti akan dapatkan suatu value ya, suatu nilai. Kita akan dapatkan net present value. Ini kira-kira nilai uang kita tuh apakah di masa datang itu masih positif atau enggak. Kemudian kita akan hitung profitability index ya. Kemudian kita akan hitung payback period-nya berapa lama. Kemudian dari situ kemudian kita bisa simpulkan ya project ini go or not go gitu ya. Nah, siapa yang berwenang? Ya pengambil keputusan gitu ya menurut saya ya. Nah, kalau yang mengambil keputusan itu PSA karena teman-teman adalah apoteker yang bekerja sama dengan pemilik investor ya, pemilik modal, ya teman-teman berusaha yakinkan kepada si investor bahwa hitungan teman-teman presisi gitu kan. Hitungan teman-teman akurat gitu. Tentunya dengan rasionalitas yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kalau teman-teman yang memang memiliki apa? Teman-teman yang memiliki keputusan ya diberikan kewenangan penuh oleh investor atau justru teman-temanlah investornya misalkan ya teman-teman yang putuskan ya. Nah, tapi kalau menurut saya mungkin kalau teman-teman sudah ekspor ya nggak perlu apa ya nggak perlu ada pertimbangan lain misalkan. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman masih ragu, teman-teman sebenarnya memungkinkan untuk di-challenge oleh oleh orang yang mungkin lebih senior gitu ya. Kira-kira hitungan teman-teman itu perlu ada hal yang bisa dimitigasi lagi atau enggak gitu. Misalkan kita ingin pricing policy untuk obat, misalkan faktor jualnya itu 30%. Nah, sedangkan di kompetitor ternyata faktor jualnya 15%, kan ada selisih 15%. Ini kan ngomong positioning kan. Nah, kalau seperti itu, saya tidak kemudian menyalahkan ya yang 30% itu kemudian pasti nggak laris, kan belum tentu. Kenapa? Karena tergantung value yang akan diberikan oleh si apotek itu kepada masyarakat gitu kan. Kadang-kadang 30% itu begitu berarti murah ya misalkan. Kalau kita berikan layanan atau berikan obat dengan layanan yang benar-benar service excellent, mungkin dia akan merasa, oh 30% margin itu mungkin harganya lebih mahal, tapi dia dapatkan apa yang dia dapatkan yang dia tidak didapat dari tempat lain. Nah, tapi kalau 15% dan 30% itu tidak ada sesuatu hal yang pembeda, pasti kan ini jadi hal yang mahal. Nah, misalkan hal tersebut minta di-challenge orang lain, sehingga memungkinkan untuk bisa didapatkan hasil yang jauh lebih termitigasi dari banyak hal ya, risiko-risikonya ya silahkan aja. Menurut saya itu jadi second, third opinion ya, untuk jadi nilai lebih supaya teman-teman ter-challenge untuk membuat apotek jauh lebih bagus ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi ya, Mas Okta? Oke, yang kedua terkait dengan waktu BEP, idealnya berapa lama, Pak Anton? BEP atau PBP ya?
BEP Pak, mungkin payback period mungkin maksudnya mungkin ya. Ya, Itu nah juga bisa dijelaskan keduanya Pak. kalau BEP itu kan sebetulnya break even point ya, berarti di dalam operasional kita itu eh, sudah babok ya, istilah apa sih babok itu bahasa Indonesianya, sudah seimbang lah antara apa yang dikeluarkan dengan apa yang kita dapatkan, nggak untung nggak rugi gitu kan. Nah, tapi kalau dia BEP itu sebetulnya ya sejak pertama kita buka sebenarnya harapannya harus BEP gitu kan. Kenapa ya? Karena kalau nggak BEP berarti kan siap-siap kita akan ada modal berjalan kan gitu. Jadi secepat mungkin harapan kita adalah BEP gitu. Kalau bisa tiap hari itu kita udah hitung BEP harian kita tuh berapa sih? Ya, berapa pasien sih ya BEP harian kita tuh. Jadi nggak untung nggak rugi itu berapa sih? Nah, itu BEP ya. Nah, tapi kalau kita ngomong PBP ya, payback period berarti biasanya itu kita akan comparing ya dengan misalkan kita sewa nih, ya sewa misalkan 5 tahun ya, ya harapannya payback periodnya tuh minimal maksimal tuh 2,5 tahun lah, gitu. Kenapa? Karena supaya 2,5 tahun itu kita sudah kembalikan ya investasi yang kita sudah berikan, yang sudah kita keluarkan, sedangkan 2,5 tahunnya sudah benar-benar kita menikmati hasil, kayak gitu sih. Oke, Jadi baik. setengah setengah dari masa project ya, biasanya kayak gitu ya. Baik, Kalau baik. kita Baik, sewa. Pak Anton, ini ada Halo, pertanyaan. Ini sudah hampir jam 9. Ini ada pertanyaan dari apoteker Mona Lisa. Nah, izin bertanya Pak, saya apoteker pengelola apotek di salah satu apotek di Jakarta Barat. Nah, saya rencananya akan buka apotek di daerah Tangerang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari di OSSRBA. Apakah saya harus membuat PT perseorangan atau saya buat penambahan KMBI saja, Pak? KLBI, mungkin. KMBI saja. LBI. Ya, KLBI. Jadi perlu bikin PT perseorangan atau buat penambahan KMBI saja, Pak? Oh, jadi di Jakarta Barat sudah punya apotek ya, berarti ya. Apoteker Mona Lisa ingin ngembangin apotek lagi di Tangerang gitu ya. Iya, kemungkinan seperti itu, Pak. Tetapi di pertanyaannya tidak dijelaskan. Jadi, Nah, kalau eh, mungkin nanti bisa ini ya, bisa apa konsultasi, bisa chat saya gitu ya di apa di kesempatan setelah ini untuk lebih clear gitu ya penjelasannya, karena saya perlu tahu dulu ya terkait dengan apotek yang pertama ini apakah apotek sendiri atau kerjasama dengan orang lain. Kemudian apakah apotek yang Jakarta Barat ini apotek tadi kerjasama dengan orang lain. Apakah SIPA-nya itu dengan SIA dalam satu ini ya, eh, dalam satu orang ya. Maksudnya apakah ini perseorangan atau badan hukum badan usaha gitu ya yang Jakarta Barat ya. Nah, tapi gini ya, mungkin secara singkat saja, tapi nanti secara detail kan ini case per case gitu. Kita perlu dalami dan datanya perlu lebih detail ya. Biasanya memang kalau kita ngomong apotek itu kan nanti harapannya tuh ada hal-hal yang harus dimitigasi ya, khususnya pajak ya, Mas Okta ya. Jadi maksudnya adalah terkait dengan pajak ini memang sudah ada aturannya, dalam arti ada nilai di mana kemudian secara revenue itu ketika tercapai dalam titik tertentu maka dia kemudian pajaknya berubah ya, tingkatan bisnisnya yang awalnya UMKM kemudian bisa menjadi usaha menengah atau usaha besar sehingga pajaknya jauh lebih besar. Nah, itu kalau digabung-gabung ya, misalnya satu PT tapi buat di tempat yang lain tadi ya,
buat sertifikat standar di tempat yang lain ya, atau lokasi tempat yang lain tapi dalam satu PT, nanti memang udah harus siap berkait dengan perpajakannya. Jadi kalau saya mungkin dengan PT baru ya, supaya secara legal standing ini nanti secara perpajakan sendiri-sendiri, sehingga secara pajak dengan status revenue yang masih startup itu akan ada banyak insentif pajak sih ya. Jadi secara pajak nanti akan dipermudah sehingga usaha teman-teman jauh lebih sustain ya kalau PT-nya baru gitu ya. Daripada PT-nya satu tapi dia ada di banyak tempat, itu nanti resiko pajak sih menurut saya. Mas Okta. Ya. Baik, Pak Anton. Jadi ini memang case-nya itu bertumpuk ya, nggak hanya satu layar. Jadi harus diketahui lebih detail lagi ya, Pak. Mungkin nanti Apoteker Mona Lisa bisa bertanya juga lewat grup yang sudah Oh iya ya, tersedia. ada grupnya itu ya. Boleh. Oke, mungkin itu atau ini terakhir dari Pak Ridwan, barangkali ada statement closing ya dari Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan, statement closing-nya, Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak Anton, Pak Okta, baru nyampe di rumah ini. Sebenarnya memang dari awal saya ikuti di awal-awal memang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Okta ya, karena Pak Okta, Pak Anton, karena melihat dari dua sisi ya, dari sisi kacamata farmasis dan dari kacamata hukum. Karena memang sih umumnya itu momok bagi seorang pengusaha, ya termasuklah misalnya kita sebagai pengusaha di bidang farmasi, momoknya itu kita ada dua. Yang pertama regulasi dan yang kedua pajak. Nah, jadi ini ya Pak Anton ya, pengusaha-pengusaha besar sekalipun nasional itu momoknya dua, regulasi dan pajak. Karena kenapa? Pertama regulasi, terkadang rakyat itu selalu berpikir begitu ada regulasi, rakyat berpikir bahwa regulasi ini akan mempermudah. Pasti pikiran awalnya ini akan mempersulit dengan berbagai macam beban. Dan yang kedua pajak. Nah, pajak juga ini momok juga bagi pengusaha ya. Tapi dua hal ini sesuatu hal yang nggak mungkin dihindari. Karena itulah sangat penting memang kita sebagai seorang farmasis, apalagi mau menjadi seorang farmapreneur, paham dua hal ini. Dari segi regulasinya, Pak Anton tadi menyampaikan di awal bahwa ini bisa menjadi kendala terbesar nanti, apakah tutup atau ada punishment apa yang kita dapatkan. Dan yang kedua yang nggak mungkin kita hindari adalah pajak. Karena orang pajak pun mengatakan kalau mau bisnisnya besar ya harus juga mampu untuk membayar pajak. Nah, walaupun sebenarnya kembali ke pemikiran kita sebagai rakyat, pajak itu sebenarnya kemana, kan sekarang juga banyak kasus yang terjadi ya. Jadi itulah dua hal yang mungkin kita harus perjelas. Nah, mungkin yang saya ingin sampaikan saat ini tidak banyak, tapi hanya ingin mempertegas pada teman-teman bahwa sebagai seorang entrepreneur atau farmapreneur apapun itu, dua hal ini yang nggak mungkin kita hindari, regulasi dan pajak. Mungkin itu Pak Anton, karena tadi ada beberapa pertanyaan terakhir yang secara teknis mungkin Pak Anton tadi sudah jawab, termasuk yang stock of name yang sempat saya dengar, kemudian studi kelayakannya, studi kelayakan yang mana yang harus menilai kalau misalnya kita sebagai owner, kita juga sebagai apoteker pengelola di suatu apotek. Nah, kalau hemat saya sih sebenarnya dari pengalaman kita dulu Pak Antonnya, sebenarnya jauh lebih enak kalau sebagai owner dan sebagai pengusaha, karena kita berinvestasi adalah menggunakan uang sendiri. Kalau kita tidak menghitung dengan presisi, itu resikonya resiko ke kita. Beda kalau kita misalnya bekerja di investor yang menanggung kerugian finansial. Nah, tadi Pak Anto sudah menyampaikan bahwa terkadang tidak presisi antara apa yang kita sampaikan di studi kelayakan dengan apa yang terjadi fakta di lapangan. Nah, yang menjadi masalah bahwa
tidak presisi memang itu sudah disengaja dari awal. Jadi ya, maksudnya sebenarnya begini Pak Anton, yang bikin studi kelayakan itu sudah tahu bahwa ini tidak presisi, tapi tidak presisinya itu memang sudah disengaja dari awal. Kenapa? Supaya terjadi nanti hasil studi kelayakannya dinyatakan layak. Nah, yang menjadi korban adalah si pemilik modal. Nah, itu mungkin yang banyak yang terjadi Pak Anton di lapangan. Jadi saya lebih sebenarnya lebih menggarisbawahi jauh lebih enak kalau kita sebagai owner, kita sebagai pengelola, ya mau nggak mau kita harus presisi. Karena kenapa? Begitu tidak presisi atau sengaja tidak membuat presisi, itu dari resiko diri kita sendiri. Itu yang masalah FS tadi Pak Antonnya. Kemudian stok 6 mungkin tadi sudah clear. Kemudian ada pertanyaan tadi antara BEP dengan payback period. Nah, mungkin ini yang saya dapati Pak Anton masih sering banyak pemahaman yang keliru teman-teman di lapangan bahwa BEP dengan payback period. Dia menganggap bahwa BEP itu harus kembali dalam bentuk 2 tahun. Padahal itu adalah payback periodnya. Kalau BEP tidak tercapai di bulan pertama atau 1 tahun, nggak mungkin lah payback period. Karena BEP itulah yang menentukan payback periodnya. Seberapa banyak laba yang kita dapatkan di atas BEP itu menentukan berapa lama nanti payback periodnya. Nah, penekanan yang kedua yang saya ingin sampaikan dengan payback period ini, nah ini yang menentukan nanti teman-teman. Kalau misalnya payback periodnya itu 2 tahun, jadi kalau memungkinkan jangan kontrak 2 tahun, kontraklah 5 tahun. Ya. Nah, takutnya nanti payback periodnya 2 tahun, kemudian yang punya bangunan nggak perpanjang. Kita relokasi lagi, memulai lagi dari awal, cari lagi segmen pasarnya, bikin target pasarnya lagi, kemudian positioningnya lagi seperti apa dari itu. Nah, umumnya itu kita harus kontrak 5 tahun atau kalau memungkinkan lebih dari itu ya lebih bagus. Nah, yang sering kita jadikan teknik di lapangan kontrak 5 tahun dengan bikin perjanjian MOU bahwa kita bayar di awal 2 tahun pertama, nanti setelah 1 tahun kita bayar yang 3 tahun berikutnya supaya tidak terlalu banyak modal. Nah, mungkin itu beberapa catatan Pak Anton sebagai tambahan. Makasih Pak Anton, Pak Okta. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas closing statement-nya. Baik, ini waktu karena sudah menunjukkan pukul 9 ya. Ya. Biasanya kita sesi talkshow interaktif ini cukup 1 jam, tapi kemarin setengah jam. Nah, ini rekor juga 2 jam ya, karena kita dua sudut pandang gitu ya, antara sudut bisnis dan juga sudut hukum ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Anton ya selaku pemateri dan juga Pak Ridwan juga. Terima kasih saya ucapkan. Untuk bulan depan, Bapak Ibu para hadirin, kita akan hadir kembali dengan pemateri yaitu Ibu Imelda ya insya Allah. Dan di bulan Septembernya insya Allah akan ada Ibu Ida. Jadi Bu Ida ini merupakan pernah juga di Kimia Farma. Beliau ini Ibu Dian, Pak Okta Ibu Dian. Oh, gimana? Ibu Dian. Ya, sorry, Ibu Dian ya. Ibu Dian ini merupakan Kimia Farma juga, dari Kimia Farma juga. Beliau ini pernah mengelola 10 apotek Kimia Farma. Nah, jadi kan sudah kebayang tuh ya, apotek Kimia Farma besarnya seperti apa. Beliau ini memanage gitu ya, sampai 10. Nah, jadi seperti apa kelanjutannya nanti tetap ikuti bersama 7 MBA School ini. Baik, karena waktu sudah malam, kita tutup ya. Saya Okta Nurandi Pratama, undur diri. Terima kasih banyak kepada para pemateri dan juga para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu kembali di talkshow interaktif The Next Level MBA School by SMAS ya. Time freedom, financial freedom, scale up business and growth together. Saya undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, Mas Okta, Pak Ridwan, Pak Faisal. Salam Pak Ridwan. Untuk recordingnya akan kami kirimkan lewat grup WhatsApp ya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya.